Digitalisasi TV, gimana ceritanya dia bisa membuat internet teman-teman yang mabar, yang nonton YouTube ya, itu lebih kenceng. Mas Coki kayak ini nih tukang tarot. Martabak. Mari cerita tentang bakti. Hai, apa kabar di sana? Sehat semuanya? Ini kenapa kacamata saya berembun begini? Itu pasti karena saya menggunakan masker. Kami selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Tetapi khusus pada siaran hari ini, yaitu lewat podcast Bakti, kami sudah melakukan tes usap maupun juga rapid test. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa selama 8 bulan ini diri saya dijauhkan dari virus COVID-19. Oleh sebab itu saya mohon izin untuk melepaskan masker saya sebentar. Dan tentu izin yang pertama harus saya dapatkan dari rekan-rekan saya yang ada di sebelah kiri. Beliau adalah para narasumber yang kompeten dan kita akan bicara mengenai teknologi digital. Asik banget. Aduh. Ngomong-ngomong gimana? Sehat keluarganya? Sehat ya? Jangan lupa untuk selalu menjaga iman dan imun. Ya, banyak orang yang menyaksikan hal iman katanya emang yang kena corona orang-orang kurang beriman. Bukan begitu. Bukan gitu relevansinya. Tapi percayalah, kalau kamu pegang ketuhanan yang Maha Esa, kamu juga pasti mau taat sama aturan. Kamu juga pasti mau dengar apa kata otoritas. Kamu juga pasti jadi orang-orang penurut gitu loh maksudnya. Itu kan sama saja kadar iman juga. Oke, kita nggak bahas itu saat ini. Tetapi dua orang narasumber saya yang sudah hadir di sini sengaja kami tarik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas apa itu artinya televisi analog dan juga digital. Kok banyak orang yang simpang siur tentang informasi ini? Bukan orangnya, tapi informasinya simpang siur. Narasumber saya yang pertama adalah beliau hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika yang terhormat Bapak Johnny G. Plate yang juga memang jadwalnya belum cocok dengan saya sehingga saya belum bisa mewawancari beliau langsung. Gak ada masalah, dikirim langsung sama beliau, staf susnya langsung. Mas Dedi Permadi, yo, tepuk tangan buat Mas Dedi, yo. Mas Dedi ini sangat familiar karena udah warawiri juga di televisi nasional dan tentunya warawirinya tetap menggunakan masker. Silakan preferensi ya Mas ya, kalau mau pakai masker juga nggak ada masalah. Orang juga sudah tahu wajahnya. Sehat Mas Dedi? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Syukurlah. Dan satu lagi ini senior beliau, juga senior kami. Saya akan panggil beliau dengan sebutan Kang. Kalau tadi Mas Dedi kan dari tanah Jawa, Jawanya Jawa Tengah ya Mas ya? Jogja Mas. Yogyakarta, daerah istimewa. Kalau yang berikut ini juga dari daerah istimewa tempat lahir saya. Ya, beliau dari kota Bandung dan saya akan panggil beliau dengan sebutan Kang, yaitu Kang Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kominfo. Kang Geri. Kang Geri, kumaha damang? Alhamdulillah. Dua narasumber saya sehat semuanya dan kita siap untuk ngobrol. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa yang mengikuti podcast ini, baik itu di Spotify Bakti Kominfo ataupun juga nonton di YouTube channelnya Bakti Kominfo, teman-teman semua punya kesempatan untuk dapatkan hadiah langsung dari Bakti Kominfo. Nanti akan ada martabak quiz. Berhadiah? Bukan martabak, tapi hadiahnya yang lain. Ya, martabak favorit saya. Pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Kang Geri. Kang Geri, sebenarnya artinya analog dengan digital dalam perspektif televisi nasional saat ini tuh apa sih? Kok kayaknya orang merasa ketakutan gitu. Kalau cara-cara umum, cara lama konservatif diubah menjadi paradigma baru. Takut ada biaya lagi, saya bukan apa-apa. Tolong yang umumnya dulu Kang Geri. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat udah biasa nonton TV yang pakai antena biasa, terus cuma kalau ada hujan itu gambarnya kadang-kadang goyang-goyang, bintik-bintik. Betul itu. Iya. Kalau Kang Coki di Bandung punya TV yang biasa, TV analog biasa yang sekarang. Kalau lihat gambarnya kurang bagus kan naik ke genteng tuh, benerin tuh antenanya, goyangin, betul. nanti kelihatan teriak-teriak, bagus nggak gitu. Iya. Nah, di seluruh dunia itu udah zaman lama lah, sekarang ada teknologi dan digital. TV-nya sama. Iya. Gunakan TV yang ada sekarang di masyarakat. Iya. Antenanya sama.
Tapi kalau misalkan TV-nya belum digital tuh ada belakangnya ada tulisan T2. Mm-mm. Nah itu gampang beli set-top box. Beli set-top box, colokin, udah bisa lihat. Yang tadinya TV-nya bintik-bintik, keren. Bang Coki bisa lihat wajahnya jelas, clear, sampai jerawatnya juga kelihatan dong. Itu perbedaan yang paling bisa dilihat kasat mata kan? Betul, jadi jangan khawatir masyarakat tuh pindah ke digital, TV digital. Waduh, saya harus beli TV baru. Iya. Harus mengeluarkan ongkos. Nggak perlu. Oh. Jadi TV-nya TV biasa sekarang, Iya. misalkan belum support ke nerima digital, ya udah beli set-top box. Oh. Biasanya mereka nanya set-top box-nya mahal nggak? Apa tuh set-top box? Set-top box Oke. bentuknya Set-top box. kayak bandros juga, kotak. Iya mau martabak lain bandros. Martabak. Oh iya benar. Kayak martabak. Iya. Atau kalau yang biasanya di rumah punya TV berbayar atau Mm-mm. kotak. Betul. Sama. Seperti itu. Oke. Jadi dengan menggunakan alat tersebut, alat bantu itu, medium itu, maka langsung kita bisa menerima hasil siaran yang lebih sempurna. Betul. Gambarnya. Gambarnya, suaranya. Hmm. Terus kita juga bisa interaktif. Interaktif. Hmm. Nah, lihat. Kalau sekarang TV biasa, nah kita nggak bisa lihat listnya. Interaktif. Oke. Itu juga nanti dengan TV digital tuh kelebihannya nanti ada early warning system, kayak ada pemberitahuan kalau ada bencana. Itu hanya bisa dilakukan atau didapat dari digital? Digital, keren tuh. Iya. Ya di film-film sih sebenarnya. Tapi saya jadi ingat ini Mas Dedi, tiba-tiba tadi beliau kasih ilustrasinya pas banget deh buat saya. Kang Coki katanya kalau hujan misalnya di rumah dulu di Bandung suka ke atap terus kemudian diputer-puter antenanya bagus nggak gitu nunggu kode. Saya dari dulu bertahun-tahun mengalami masalah yang sama. Saya heran Pak, kenapa kok di televisi saya yang muncul tuh film-film horor terus? Ternyata antena saya ngarahnya ke kuburan. Begitu saya geser ke Koramil langsung film Rambo keluar. Hebat memang nasionalisme teh. Mas Dedi sudah pakai TV digital belum di rumah? Oh sudah. Sejak kapan kok nggak ngajak-ngajak? Nah sebetulnya gini Mas Coki, ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang TV-nya, perangkatnya itu sudah digital. Tapi banyak yang belum sadar Nah loh. bahwa mereka sebetulnya sudah memiliki perangkat TV digital. Atau kalaupun sudah tahu bahwa TV mereka yang dimiliki itu adalah TV digital, tetapi siarannya masih analog. Siarannya masih analog. Masih analog. Oke, definisinya? Nah, TV digital itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gary, yang kualitas suara dan gambarnya bagus tuh, cakep, bening gitu kan, baik dari sisi suara maupun gambar. Tetapi kalau yang analog itu masih sangat tergantung pada teknologi yang lama. Teknologi yang belum di-upgrade. Jadi ini kalau kita mau kasih 3 kata, ini sebetulnya ada jernih, canggih, bersih. JCB. Itu jernih, dia. canggih, bersih. Jernih apanya? Jernih suaranya. Canggih apanya? Canggih teknologinya. Bersih apanya? Bersih gambarnya. Iya. Nah itu yang disebut TV digital. Kalau TV analog masih sangat tergantung misalnya kondisi cuaca kayak tadi Pak Gary bilang. Atau jaraknya. Jarak dari pusat transmisi televisinya. Kalau lebih jauh maka dia lebih tidak stabil. Kalau digital mau dekat mau jauh itu tetap bagus dalam sisi kualitas. Oke, saya pahami sekarang. Banyak orang yang tidak sadar bahwa TV-nya sudah memiliki sarana TV digital. Ini kan kurang teredukasi ya, kurang lebih begitu ya. Ciri-ciri fisiknya kalau mau cari tahu apakah di rumah sudah ada fasilitas itu digital atau tidak tuh apa secara kasat mata? Akang dan Mas.
Nanti cek aja di boxnya, biasanya ada tulisan TV digital, itu paling gampang. Coba cek sekarang teman-teman sambil nonton ini sambil dengerin, coba cek ada nggak tulisannya. Kalau ada berarti kamu sudah memiliki potensi itu. Tinggal talenta atau bakat itu digunakan, ditajamkan, jangan dibiarkan. Bakat tanpa latihan sia-sia kan gitu ya Kang ya, kurang lebih ya Kang ya. Ya, tapi keuntungan buat pemerintah sebenarnya apa Kang Gary? Kenapa pemerintah repot-repot nyuruh masyarakatnya ayo pindah-pindah ke TV digital? Dalam hati masyarakat biarin aja, kalau saya mau nonton buram memang kenapa? Udah biasa hidup susah dari dulu. Jadi sebenarnya pertama suasana Covid ya. Bang Coki kan udah nggak pernah lagi nongkrong di kantor gitu, teman-teman juga nggak Jarang pernah. sih, jarang. Kita jualan juga pasti ordernya online semua. Betul. Itu perlu apa sih sarananya? Kan internet ya. Iya. Kalau internetnya semua pakai internet, kita kan kadang-kadang baper muter-muter. Jadi apa hubungannya dengan TV? Kita ingin cepat ke migrasi ke digital. Jadi boros banget nih kalau sekarang. Belum tahu ya jumlah TV di Indonesia ada berapa? Total semua. Stasiun TV atau televisi perangkat? Stasiun TV. Waduh, terakhir saya ngitung aja dulu, zaman saya masih program Take Me Out Indonesia, cuma 12. TV nasional. Zaman dulu. Sekarang, 2009. jadi teman-teman juga belum tahu tuh jumlahnya 728 stasiun TV. Waduh ya. Hah? 700? 728 kalau stasiun TV. Dan belum pernah kita lihat ya satu-satu program siarannya. Bener. Jadi satu stasiun TV ya towernya satu, program siarannya satu. Iya. Nah dengan pindah ke digital tuh satu tower, satu kanal itu isinya bisa 13 TV. Kan luar biasa tuh. Iya, ditampung dalam frekuensi itu gitu artinya. Iya, jadi satu perangkat kita namakan di digital tuh ada dua ya klasternya, infrastrukturnya. Kalau dulu yang sekarang yang existing tuh dia punya infrastruktur, dia program siaran. Dengan digital tuh cukup satu infrastruktur bisa berbagi 13 TV. Luar biasa tuh. Betul. Jadi ada 728 itu kalau ditampung dengan sistemnya infrastrukturnya bareng-bareng itu ada kelebihan frekuensi yang luar biasa, hampir 112 MHz atau 90 mega. Yang sekarang itu 328. Iya. Dan itu boros, frekuensinya lebar, dipakai hanya sebegitu. Dengan TV digital kan saling berbagi. Nah, kelebihannya itu buat dipakai apa? Tadi internet kecepatannya. Jadi ini pemanfaatan apa yang sebenarnya gini, mungkin bahasa kalau saya keliru tolong dikoreksi segera ya. Kita makan sebenarnya 3 kali aja cukup. Yeah. Tapi kita tuh suka makan sampai 6 sampai 7 kali kan boros juga ya. Nah, jadi kita yang paling lambat di seluruh dunia udah pindah gitu. Benar. Dari situ kita industri itu efisien banget. Kita udah hitung ya. Misalnya Bang Coki ya punya TV 25 stasiun di seluruh Indonesia ya. Kalau dengan hitungan tadi infrastrukturnya bisa sharing. Saya hitung ya, kosnya tuh 40 miliar setahun kalau berdiri sendiri 25 TV. Tapi begitu Bang Coki, ngapain gue punya infrastruktur? Udahlah, gabung-gabung aja. Kan di penyiaran itu, apa yang dia nonton? Apa infrastrukturnya? Enggak kan? Program siarannya makin bagus. Setelah itu, hitung, sewa. Sistemnya sewa. Jadi, kita nyewa. Saya punya infrastrukturnya. Iya. Biar gue ikutan lo deh, sewa aja program gue biar siaran gitu bagus. Itu hanya 10 miliar. Coba, kalau 25 stasiun, Bang Coki, semuanya dikelola sendiri, infrastruktur sama konten, ngeluarin hampir 40 miliar. Saya cuma 10 miliar. Bisnis mana di dunia yang
Jadi seperti itu. Iya, tapi kan faktanya ya Mas Dedi, kalau kita melihat juga ini juga Mas Dedi kan sering diundang untuk ngomongin tentang ini nih. Paradigma katanya. Paradigma katakanlah para pionir industri ini. Nah, kan sudah disampaikan tadi sama Kang Gary bahwa keuntungannya berbagi kanal. Nah, tapi kenapa kalau kami perhatikan masih juga ada penolakan halus dari sistem ini, Kang Mas Dedi? Iya Mas Coki, mungkin karena belum secara utuh memahami sebetulnya agendanya apa sih untuk kita bermigrasi ke TV digital ini. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan Pak Gary, ini bukan untuk kepentingan pemerintah loh, itu yang harus dicatat. Tetapi untuk kepentingan publik yang lebih besar. Publik mungkin belum pernah mendengar ya, digitalisasi televisi ini bisa membuat internet mereka lebih kenceng. Nah, tolong garis bawahnya itu yang barusan disampaikan Mas Dedi, tolong diulang-ulang, direkam dan dijadikan promo acara kita. Sekali lagi Mas. Sekali lagi ya, digitalisasi TV gimana ceritanya dia bisa membuat internet teman-teman yang mabar, yang nonton YouTube ya, itu lebih kenceng. Nah, saya mau jelaskan sedikit, boleh Mas Coki, gitu ya. Tadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Gary. Gimana ceritanya urusan digitalisasi TV kok bisa ngencengin internet? Ya. Nah, kita itu punya yang namanya spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio ini semacam gorong-gorong yang dipakai untuk naruh, ini analogi saja ya, banyak kabel di situ. Iya. Nah, gorong-gorong ini ada gorong-gorong yang disebut pita emas, gorong-gorong emas. Karena dia bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali tujuan. Yaitu pita emas 700 MHz. Oke. 700 MHz kita, 328-nya itu dipenuhi atau termakan oleh penggunaan TV analog. Separuhnya lebih itu. Separuhnya lebih. Karena satu televisi, stasiun televisi itu butuh setidaknya 8 MHz. Ya. Betul ya Pak Gary ya? Iya, betul. 8 Mas. Gitu. Padahal gorong-gorong yang tadinya 700 ini, pita emas ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain jika kita melakukan efisiensi spektrum frekuensi radio. Bayangkan 328 itu kalau diefisiensi gitu ya, salah satunya melalui digitalisasi TV, kita akan punya penghematan. Iya. Penghematan itu disebut sebagai digital dividend. Itu setidaknya 112 MHz. Betul ya Pak Gary ya? Tadi beliau sebutkan juga itu. 112. Iya. Nah, kalau ini diefisiensi Mas Coki, dia kan ada ruang yang lebih di gorong-gorong itu. Space-nya bisa digunakan untuk yang lain. Itu dipakai untuk apa? Setidaknya untuk dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas layanan sinyal 4G. Ya, ingat loh, desa dan kelurahan kita yang jumlahnya 83.218 desa dan kelurahan, itu ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau oleh sinyal 4G. Banyak kali pun. Sehingga PR kita itu dua Mas Coki. Iya. Yang sudah teraliri sinyal 4G, kualitasnya ditingkatkan. Iya. Yang belum teraliri oleh sinyal 4G, dihadirkan sinyal 4G yang ada di situ. Itu butuh gorong-gorong tadi itu. Yang banyak kepake mubazir itu. Yang banyak kepake untuk tujuan yang sebetulnya bisa diefisiensi, yaitu TV. Nah, ini dengan digitalisasi TV, gorong-gorong kita lebih longgar, kita bisa pakai untuk meningkatkan layanan 4G ataupun juga menghadirkan 4G di daerah yang belum terjangkau. Dan satu lagi Mas Coki, ini bukan main-main. 112 digital dividend yang kita miliki itu juga bisa dipakai untuk apa? Pengembangan sinyal 5G. Nah,
Kan arahnya ke sana kita. Itu dia. Ini bagus sekali penjelasannya. Saya jadi terang-terangan sekarang ini Kang Gary, Mas Dedi. Terima kasih buat penjelasan ini. Pertanyaan kami sebenarnya agak mundur ke belakang sedikit ini. Karena begitu mulianya cita-cita pemanfaatan megahertz ini, 112 ini. Demi 5G, 5G. Sebenarnya cita-cita mulia ini dimulai sejak kapan sih untuk digitalisasi televisi? Kok kayaknya baru gembar-gembor tuh belakangan ini aja. Emang rencananya dari kapan ini? Mana yang lebih tahu sejarahnya? Nanti saya dilengkapi ya sama Mas Dede. 2004 kita udah mulai. Dari tahun 2004? 2004. Oke, saat itu era Presiden Megawati saya ingat sekali. Itu sudah mulai Kita udah mulai kajian tuh 2004. Kemudian 2010 itu udah mulai semua lelang untuk infrastruktur. Iya. Udah jalan sebenarnya. Cuma ada yang lupa dulu. Apa itu? Lupanya apa coba? Peraturan menteri udah kita siapkan, industri udah siap semua. Ternyata ini mau menghentikannya di mana, kapan, tanggal berapa? Kelupaan, gak dicantumkan di undang-undang. Tidak dicantumkan dalam undang-undang. Betul. Jadi waktu udah jalan gitu, adalah yang gugat. Pemerintah. Ini TV digital nggak ada aturan payung hukumnya di undang-undang. Terkapar. Yang namanya sekarang Pak Jokowi itu ngasih terobosan yang luar biasa. Kita dari 2004 terus kita bahas di undang-undang penyiaran. Tidak pernah kelar-kelar. Yang namanya satu pasal itu supaya TV analog itu tidak bersiaran lagi tahun berapa. Nah, satu pasal magic itu dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Satu pasal. Jadi di pasal 60A ya, 60A kalau nggak salah, 60A, 60B di Undang-Undang Cipta itu bahwa analog switch off itu paling lama 2 tahun sejak ditandatangannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi Pak Jokowi nanda tangan undang-undang ini adalah 2 November 2020. Iya. Nah, masyarakat harus tahu tuh, 2 tahun dari 2 November 2020 tambah 2 tahun, 2 November 2022 stop siaran TV analog. Tapi kita punya siaran yang luar biasa yang tadi dari awal, TV digital. Ini bagus sih. Cita-citanya mulia, tapi kemarin sempat terjadi namanya maladministrasi. Atau kalau begitu mah enggak ya? Kan itu tidak dicantumkan tuh. Akhirnya menimbulkan sebuah, katakanlah ya ada lonjakan di situ, kan ada ketidakpuasan publik dong, apalagi industri. Wajar kalau dia melakukan gugatan ini. Bener kan, Mas Edi? Ya sebetulnya kalau menyampaikan gugatan ataupun menyampaikan keberatan itu kita menghormati lah ya, siapapun yang kurang puas dengan produk perundangan tertentu ya tentu memiliki hak untuk itu. Benar. Nah sekarang bagaimana kita memiliki fokus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku industri. Ini edukasi. Edukasi tadi itu yang kita bahas baru 2 poin loh Mas Coki. Oh iya benar 2 poin. Nah betul. Baru soal pengguna atau penonton televisinya yang bisa menikmati kualitas yang jauh lebih bagus dan soal kaitannya dengan internet kenceng. Padahal ada banyak sekali manfaat yang lain. Oke. Tahan dulu. Oh tahan dulu. Tahan dulu, manfaat yang lain. Ini saya suka. Kalau bicara mengenai pemanfaatan, maka kita juga harus sadar bahwa manfaat yang dihadirkan untuk kebutuhan masyarakat banyak, ini yang mesti kita kejar. Kan kita mau memenuhi unsur sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Don't you forget about that thing. Oke guys. Nah sekarang sebelum beliau lanjutkan lagi, karena 2 narasumber saya ini begitu sabar untuk menjelaskan manfaatnya, izinkan saya untuk bertanya kepada mereka dalam waktu yang sangat cepat. Kang Gary dan Mas Dedi, saya punya pertanyaan-pertanyaan cepat yang merupakan pertanyaan khas dari Coki Sitohang untuk tamu-tamu kami. Martabak.
Ini adalah rapid questions atau pertanyaan cepat. Maaf, ini bukan swap question tapi rapid question yang gampang-gampang aja. Jadi kalau nanti bapak-bapak berhasil melewati tahapan pertanyaan saya dengan cepat tanpa mikir ya, tanpa mikir, nggak ada pikir-pikir. Saya tanya kasih pilihan, saudara langsung jawab saja. Nanti saya kasih tahu hasilnya dari secara psikotes itu apa. Apakah reaktif atau non reaktif, gitu lah ya kurang lebih. Pak usah pakai contekan kali Kang Geri. Bukan nih, saya ngaca dulu bagusnya maka saya. Oh gitu, ya udah. Jangan lihat situ ya, lihat ke saya ya. Oke, terima kasih. Dua tamu saya, Direktur Penyiaran sama staf sus Menkominfo. Kita kerjain di Martabak. Pertama adalah Mas Dedi. Mas Dedi persiapan? Siap. Perhatikan baik-baik, perhatikan wajah saya, mata saya. F1 atau MotoGP? F1, Kang Geri, YouTube atau TikTok? Itu Mas Dedi, PlayStation atau Xbox? PlayStation, Kang Geri, rantang atau kotak plastik? rantang. Tepuk tangan dulu buat mereka. Rantang jadul banget. udah lama gak denger Iya, Ratu, makanya. Ini saya minta khusus ini, tim sus yang mengerjakan ini. Anda berdua telah menebak secara cepat dan cukup yakin sebenarnya, meskipun suara Kang Geri di sini cukup lirih saya melihatnya. Maka hasil dari analisa kami untuk sementara, ini sifatnya hipotesa saja. Kesimpulan sementara, bahwa kedua narasumber saya kali ini adalah orang yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan strategis. Yang kedua adalah mencapai tujuan bersama adalah merupakan prinsip hidup dari kedua narasumber kami. Mereka bersedia untuk bernegosiasi dalam segala hal asal tidak melanggar ideologi yang mereka pegang selama ini. Benarkah bahwa itu merupakan sifat asli kalian? Yeah. Dan saya mendapat kebocoran terakhir. Ini penting juga bahwa menurut hipotesa daripada apa yang mereka jawab sendiri tadi, bahwa dalam waktu dekat ini maka kedua narasumber saya akan mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat dari negara. Amin. Teriakan yang paling kuat dan semangat hanya teriakan Kang Geri. Kelihatannya Mas Dedi tidak mengharapkan apa-apa. Dia adalah orang yang tulus dan ikhlas mengabdi pada negara. Mas Dedi, Anda mau dikenang sebagai apa atau siapa? Waduh, pertanyaan susah ini. Memang, karena nggak ada di dalam narasi. Mau dikenang sebagai Dedi Permadi. Dedi Permadi yang adalah Dedi Permadi. Oke. Bingung kan? Enggak sih sebenarnya. Tapi artinya gini, berarti pekerjaan Anda belum selesai Mas Dedi. Karena kan orang lagi belajar dari sosok Dedi Permadi. Dedi ini anak muda yang membawa perubahan apa dalam peradaban masyarakat Indonesia per 2020 ini. Kan gitu ya. Pada akhirnya publik akan menyimpulkan langkah jauh seberapa efektif, efisien Mas Dedi sebagai anak muda seperti saya, seperti Kang Geri juga dong. Di sini beliau juga masih muda. Anda jangan berpikir bahwa di sini yang mudanya kami berdua atau kru-kru yang lain. Kang Geri itu, dengarkan saya baik-baik, Kang Geri itu. Kalau dari masa Purna Bakti itu masih 20 tahun lagi. Iya kan? Kan WHO sudah menetapkan Kang Geri. Masa produktif itu adalah umur 50 sampai 65. 70 itu baru menuju kepada tua. Oke, clear ya? Let's make it clear. Good. Sekarang saya kembali kepada pertanyaan penting. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya bahwa ternyata migrasi dari TV analog ke digital itu bukanlah suatu hal yang perlu kita takuti. Tapi perlu respon yang bijak dari kita sebagai pemirsa. Sebagai orang yang menikmati hasil daripada yang disediakan lewat ruang komunikasi publik. Sekarang tadi disampaikan oleh Mas Dedi maupun juga Kang Geri bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja UU CK di sana dituliskan mengenai tenggat waktu. Berarti 2 tahun dari sekarang kita akan menikmati seluruh, ya kan, kita harapkan ini keniscayaan, seluruh transformasi digital di televisi rumah kita masing-masing. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah yakin karena tanda tangan presiden, tapi kenapa masyarakat kok belum yakin sepenuhnya bahwa ini bisa berjalan secara mulus? Tantangan pemerintah sebenarnya apa? Silakan, siapa duluan yang akan menjawabnya? Tantangan terbesar pemerintah apa? Pertama ya, ada 3 tantangan. Pertama, tantangan dari industrinya televisi sendiri. Tantangannya luar biasa, 728 saya harus mindahkan dan meyakinkan mereka masuk ke digital. Kalau di negara lain gampang lah, IP-nya cuma 10, tinggal ditiup aja masuk. Kita 728. Jadi itu
Kita meyakinkan 728 TV itu pindah ke digital. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu masih tadi belum jelas apa sih TV digital itu. Jadi harus bayar enggak? Apa bedanya dengan TV sekarang gitu. Sebenarnya mudah. Kita yakinkan sosialisasi ke masyarakat dengan acaranya Bang Coki ini yang tadinya masyarakat nggak kenal, wah gue pindah deh lihat bola, udah. Itu benar-benar. Jadi satu stasiun TV teman-teman tahu yang dulunya merangkak ketika ada Liga Inggris, gila. Bang Coki yang nggak punya duit juga dipaksa-paksain beli set-top gara-gara pingin bola. Nah, kedua itu masyarakat harus diyakinkan. Yang ketiga adalah vendornya. Iya dong, masyarakat nggak mau. Sekarang emang vendor itu ya belum produksi set-top box dengan massal. Harganya di pasaran tuh 150.000 sampai 350.000. Di sini Jakarta Glodok masih ada 120.000. Murah lah ya. Ya. Kalau di daerah terpencil itu kan masih mahal gitu. Nah, dengan adanya ASO ini, ingat tanggalnya tuh 2 November. 2/11/22. Gimana? 22 November emang? 2 November kan 11 tuh. Oh iya 2/11/22. 22. Ya, gampang ya. Gampang 2/11/22. Ya. Jadi itu akhir batas akhir. Jadi seperti itu. Kalau vendornya udah ngerti, industri penyiarannya juga semangat, ada efisiensi, cost-nya akan murah, masyarakat juga terbantu dengan harga yang murah, set-top box ada di seluruh Indonesia. Kita udah bicara dengan vendor. Mereka bilang, Pak Giri, kalau benar nih ASO-nya 2/11/2022, saya mulai produksi set-top box TV digital akan yang tadinya hanya 100 unit mungkin dilipatkan. Jangan salah paham ya, ASO teh analog switch off. Iya, ASO Jangan Anda berpikir bahwa Kang Giri berkata-kata kasar di ruang ini. Bukan. Ya ASO ya Kang, ya saya tadi meluruskan. ASO, Ya. betul. Bukan bahasa yang lain. Bukan. Jadi intinya gitu. Ya. Kalau masyarakat kolaborasi dengan pemerintah, dengan industri dan vendor juga udah siap. Udahlah, nggak ada isu tuh. Ya. Udah juga. PR belum selesai, kita masih berjalan dan teruslah berusaha yang terbaik buat bangsa termasuk dalam hal mengedukasi. Tadi kan Mas Dedi juga udah ngomong, ada 2 keuntungan minimal. Pertama adalah internet ya Kang ya. Mas ya, yang pertama itu, yang kedua adalah Yang tadi dari sisi kualitas gambar, kualitas gambar. dan suara. Kita kan berhak dong, makanya kita bikin podcast juga keren. Lihat dong pelantang suaranya beliau-beliau khusus supaya suaranya jernih. Jadi kalau ngedenger suara kita tuh jadi crunchy gitu. Crunchy. Krek. Saya suara juga kan bagus kan. Nah bayangin kalau saya asal-asalan. Misalnya hanya pakai suara dari kamera ini. Kan Anda juga dengerin podcastnya gak enak. Jadi maksudnya Mas Dedi tadi ke situ. Ke kualitas. Selain 2 hal tadi, emang ada manfaat lain buat masyarakat mengenai digitalisasi televisi? Pasti. Tapi sebelum ke situ boleh ya tadi nambahin Pak Giri sedikit ya. Boleh silakan. Boleh. Nah sebetulnya tantangan utama kita dulu selama bertahun-tahun, ITU kan sebetulnya sudah sejak 2007 ya Pak ngomongin ini. Apa itu Mas? International Telecommunication Union. Oke, ITU. Lembaga di bawah PBB yang pada tahun 2007 sebetulnya sudah membicarakan dan di antara negara-negara dunia sudah sepakat untuk mulai mengupayakan digitalisasi televisi. Bahkan pada tahun 2015 itu kawasan seperti Eropa, sebagian Asia, bahkan sebagian Afrika itu sudah melakukan digitalisasi televisi. Iya. Singapura dan Malaysia itu 2019. Jadi kita ini ya boleh dibilang terlambat. Kenapa kok kita terlambat sehingga bertahun-tahun kita tidak bisa menempuh progres dalam hal digitalisasi televisi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah soal regulasi, Mas Coki. Iya. Dan regulasi itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mendapatkan
solusi. Karena kita punya payung hukum. Jadi kalau kemarin teman-teman, rekan-rekan yang ada merasa keberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, ini loh salah satu contoh real bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi payung hukum yang jelas dan pasti untuk satu proses yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Iya, habis kemarin suaranya yang paling kenceng, kesannya Undang-Undang Cipta Kerja ngomongin masalah buruh melulu. Iya. Masalah hak. Padahal ini ada yang terselip di sini ya. Salah satunya mengenai transformasi digital yang termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu di situ ada sektor. Ini termasuk di dalam sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran. Oke. Dan digitalisasi televisi itu hanya satu dari sekian banyak manfaat yang bisa dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja loh. Ya. Tidak hanya penyiaran saja loh. Ya. Ada sektor telekomunikasi, ada sektor pos yang juga dipercepat. Regulasi-regulasi yang lambat, menghambat dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan payung hukum untuk memberikan kemudahan bagi pelaku industri dan masyarakat. Ya, Mas Dedi sama Kang Geri tolong berkolaborasi dalam hal ini. Tapi bagaimana relevansinya secara nyata di lapangan nanti ketika transformasi digital ini terjadi, yang berada di bawah payung hukum RUU Ciptaker bisa membawa dampak perekonomian yang sifatnya terobosan juga untuk masyarakat. Di mana? Pasti. Betul ya. Sebenarnya orang apa hubungannya migrasi analog ke digital? Ada dengan investasi. Kita udah kerjasama. Ini saya lihat ya hasil kajian Boston Consultant. Ya. Itu konsultan 5 dunia terbaik tuh. Kita kerjasama karena pingin tahu nih kalau migrasi analog ke digital. Betul. Nih lihat, saya bacain karena nggak hafal nih. Mana lihat? Saya nggak bisa lihat. Nih, lihat ya, kelihatan. Udah, nggak usah dilihatin. Ada 181.000 penambahan kegiatan usaha baru. Luar biasa kan? Oke. Kalau ada kegiatan usaha baru berarti ada lapangan kerja. Ini 232.000 penambahan lapangan pekerjaan baru. Dan yang luar biasanya nih, untuk pajak dan penerimaan negara ada sekitar 77 triliun. Oke. Duit tuh. Ya. Dan pertumbuhan buat ekonomi ya untuk PDB nasional sekarang 443,8 triliun. Itu jangka waktunya kalau kita stop analog ini tahun 2020 sampai 6 tahun ke depan itu dapat tuh. Jadi kok bisa ya dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Itu hubungannya. Ya. Kita ada lapangan kerja, ada investasi baru, ada pembukaan pajak dan buat pertumbuhan ekonomi. Jadi kita masukkan satu pasal itu dan kaitannya untuk emang kita perlu banyak pekerjaan buat masyarakat. Ya makanya jangan apa-apa negatif, curiga, bikin narasi selalu menentang. Selalu yang diangkat tuh sisi yang kontroversialnya, tetapi lupa bahwa ada yang sisi esensial untuk mengubah tatanan sosial. Apalagi Mas Didi tambahannya? Tadi sebetulnya sudah jelas yang disampaikan Pak Geri ya. Bagaimana potensi ekonomi dari proses digitalisasi televisi bagus sekali ini. ini Keren bagus sekali. banget kan? Keren. Bayangkan loh Mas Coki, itu kalau mendapatkan dukungan dari semua stakeholders dan terutama masyarakat, penambahan lapangan kerja itu 232.000. Ya. Itu banyak banget. Kalau tadi yang duit yang disebutkan Pak Geri Puluhan itu juga triliun. itu banyak banget. Ya, 443,8 triliun sumbangannya ke PDB kita. Oke. Itu bukan nilai yang kecil gitu ya. Nah, jadi ini efek yang nyata, real, yang bisa diterima oleh masyarakat. Setelah tadi soal kualitasnya, soal efeknya ke sektor lain, misalnya layanan internet yang lebih kencang gitu ya. Juga aspek ekonomi yang tentu pasti akan dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi memang ini PR-nya sekarang adalah dukungan dari masyarakat. Dan masyarakat itu sebetulnya enggak kok, saya pikir enggak menolak ya. Tapi karena belum tahu saja. Kadang-kadang belum tahu sehingga harus kita
informasikan. Iya. Misalnya set-top box tadi yang diceritakan Pak Gary itu kan adalah perangkat yang digunakan untuk menjembatani antara perangkat televisi masyarakat untuk mendapatkan siaran digital. Nah, kalau set-top box itu pun masih susah untuk didapatkan oleh kalangan masyarakat tertentu, Kementerian Kominfo sebetulnya juga sudah menghitung ada 6,7 juta rumah tangga yang mungkin perlu dibantu untuk pengadaan set-top box-nya. Sebentar, Mas Didi, maaf saya potong. Tadi sebutannya sekali lagi ini apa? Set-top box. Set-top box. Betul. Karena kita kan lidahnya beda-beda. Tadi Kang Gary ngomongnya stop box gitu. Kemudian Mas Dedi tiba-tiba ngomong set-top box. Saya tiba-tiba set-top box. Inilah kami hidup dalam kebinekaan. Ternyata set-top box. 3 kata ya. Set-top box. Nah, Set-top box. Atau biar gampang, STB. Gampangnya begini. Masyarakat yang sudah punya TV, kalau ingin menikmati siaran digital butuh yang namanya STB. Iya, nyebut aja itu ke orang elektrik pasti ngerti kan? Iya. Beli STB, STB, gitu ya, iya. beli STB. Iya. Nah, itu pun seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada satu segmen masyarakat tertentu yang kesulitan atau belum terjangkau ya secara harga Ekonomi, misalnya iya. ekonomi, maka 6,7 juta itu pun pemerintah sedang menggodok bagaimana caranya untuk memberikan subsidi. Ya. Gratis. Untuk 6,7 juta RT ini ya, rumah tangga ini. Betul. Itu survei sudah dilakukan, kemudian memang mereka dilihatnya sebagai masyarakat yang kurang mampu untuk membeli. Betul. Tapi ini PR kan buat pemerintah. Karena kalau 6,7 juta ini tidak dipayungi, tidak diakomodir, ya macet terus mau transformasinya ya. Ke Ya. digital itu kan. Sebetulnya segmen masyarakat yang lain kami harap pasti tentu bisa secara mandiri ya. Pasti harus dong. Ini masa orang mampu mau dibiayai terus sih, gimana sih kamu tuh loh. Pikiran kamu tuh loh. Ini pikiran orang-orang yang suka nonton ini. Kadang-kadang saya kalau bisa sih ikut yang 6,7 itu jadi dibayarin juga sama pemerintah. Jangan dong Pak. Harganya berapa tadi Mas? Kalau beli tuh? Kan 150 sekarang. Tapi kalau produksinya udah masang, mudah-mudahan 100 Lebih murah. udah dapet. Halo, itu teh sama kayak kamu sekali rapid test. Ya udah tuh. Itu sekali makan di kali ya. Wah, ini Mas Dedi ini dutanya loh. Hati-hati barusan dia menyebut merek. Tapi nggak apa-apa. Nanti Ya, minta biasa. tolong editornya di sensor ya. Gitu. Oh gitu. Jadi dia minta pertanyaan kelihatannya. Dia minta pertanyaan dari saya. Sebentar, tahan dulu narasumber. Martabak. Kang Gary. Iya. Kang Gary, Yuk, ini burger atau hotdog? burger. Iya tadi beda jawabannya. Apa? Tadi udah ditanya belum sih burger atau hotdog? Belum. Belum ya? Oke, sekali lagi burger atau hotdog? Burger. Oke. Kalau saya yang ditanya jawabannya Ya. Mau ngerusak wawancara kadang-kadang ya. Mas Dedi ini kadang-kadang suka ngata, ini acara saya Mas, bukan acara Mas, maaf ya. Mas Dedi, kacang media atau kacang almond? kacang mede dong. Kang Gary, Ya, basket atau sepak bola? basket. Mas Dedi, Instagram atau Twitter? Instagram. Kang Gary, koper atau ransel? Ransel. Mas Dedi, headphone atau earphone? Earphone. Tepuk tangan yang meriah saudara-saudara kesatria. Ini adalah dua narasumber saya yang hari ini memang istimewa, beda dalam episode-episode sebelumnya. Yang sebelumnya itu juga istimewa, tapi ini punya nilai lain juga. Dan senang berbagi dengan Anda. Dari hasil rapid fire question yang barusan saya kasih, ini sudah ada kesimpulan 80%. Bahwa bapak-bapak ini narasumber kami adalah orang-orang yang praktis. Yang mengambil suatu keputusan itu meskipun penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Tetapi memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan terlalu merugikan banyak orang. Artinya mereka tahu benar bahwa keinginan untuk menyenangkan lebih banyak orang itu adalah jurang pemisah antara kemampuan dengan harapan. Silahkan Anda yang telusuri kata-kata saya maksudnya apa. Kadang-kadang itu kata-kata harus di atas, otak harus di bawah. Baik, kita kembali ke Mas Didi. Mas Coki Iya, kayak ini nih tukang tarot. Ini ada semua di sini kok. Mana? Kesimpulan ini ada di sini semua.
Ada deh. Sebenarnya kalau teman-teman nonton ini ya di YouTube, sebenarnya Mas Dedi itu udah senyum dan ketawa berkali-kali. Ya. Tapi sengaja di hari ini pakai masker supaya ketahuan bahwa seorang staf khusus itu punya cara tertentu dalam menunjukkan ekspresinya. Minimal kan nggak ketahuan bibirnya segede apa kan? Kalau ketawa lebar gitu ya. Oke, kita sama-sama punya itikat baik saat ini. Anggaplah kami sebagai masyarakat, beliau juga sebagai masyarakat. Meskipun kapasitasnya mewakili pemerintah, tapi kita punya harapan bahwa transformasi ini terjadi dalam waktu maksimal 2 tahun. Kemudian kita bisa menolong negara untuk pemanfaatan pada sektor ini. Dan yang ketiga, kita juga menjadi bangsa yang maju. Karena kita ketinggalan terus. Iya. Jangan-jangan di ASEAN kita yang terakhir ya, TV digital ini. Masih ada satu negara ya Pak Kita nanti nemenin Timor Leste. Timor Leste belum. Kita nemenin tetangga kita. Iya. Ya nggak apa-apa lah namanya nemenin. Tapi kan masalahnya ini kan kita kapan akselerasinya sih? Pengennya ikutin aja norma yang ada. Udahlah sesuaikan aja. Kayaknya tuh menjabat sesuatu tuh kayaknya ya udahlah. Ya kita ikutin aja jalannya. Nggak ada gitu terobosannya. Sekarang tolong dong kerjasama ya TV digital ya. Dan pertanyaan terakhir saya kepada dua narasumber saya. Kalau misalnya nanti siaran televisi digital ini rampung, apakah itu sama dengan penambahan jumlah stasiun televisi yang mengudara? Atau beda analoginya? Saya dulu ya Mas Dedi, orang dulu berpikir ya, tadi Bang Coki bener ya, dulu di kita hanya 10 TV. Ya. Terus karena orang berpikiran harus nambah. Tadi saya bilang satu kanal itu bisa 13. Bayangkan kalau kita sekarang ya di Jakarta itu ada 8 infrastruktur. Kalau kali 13 tuh. Jakarta itu mungkin teman-teman nggak tahu ya. Di Jakarta itu ada 23 stasiun analog yang sekarang siaran. Stasiun TV lokal? Iya. Analog ya? Iya. Saya baru Tambah tahu. 22 lagi yang digital. Itu 55. Luar biasa tuh. Jadi seperti itu. Saya tidak berharap tidak kayak dulu ya jor-joran gitu dikasih. Suka Jakarta udah tutup lah close moratorium. Nanti misalnya di suatu daerah pemerintah itu pingin memberikan izin itu berarti Bang Coki nanti aku mau ikut di digital ya. Misalkan di daerah yang masih kosong Aceh misalnya. Kita hitung dulu gitu. Iklannya berapa? Kue iklannya. Kalau TV kan nggak mungkin iklannya nambah terus. Di situ ada stasiun TV berapa? Kemampuan nambah lagi berapa? Misalkan lah, let's say ya ada 10 yang kosong. Kita hitung dulu. Di sana ada 5 misalnya. Apakah perlu 10-nya dibuka? Janganlah. Oke. Kita buka sesuai dengan kapasitasnya iklannya berapa. Jadi Bang Coki di situ dikasih izin tuh harus profit. Jangan kayak sekarang. Iya. Mati-matian, mati pasar gitu. Pemerintah ngasih izin terus mereka mati. Pajaknya nggak ada gitu. Jadi Gak ada pemasukan, betul. ke depan kita harus atur. Oke. Tidak mau lagi jor-joran. Udah 728 mau ditambah berapa lagi gitu. Kecuali daerah-daerah yang memang masih kosong, daerah perbatasan, daerah yang TV-nya hanya TVRI aja. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Tuh, daerah-daerah tertentu juga masih belum. Jadi saya lihat ya dari pemetaan pemerintah, TV konsentrasi ini tuh Pulau Jawa, Sumatera, Makassar, Denpasar. Itu 728 itu. Negara kita itu kan luas gitu. Betul. Jadi daerah-daerah tertentu mungkin nggak masalah sih ditambah. Tapi tadi caranya seperti itu. Itu aja sih. Makasih Kang Geri dan Mas Dedi, terima kasih. Kelihatannya waktu kami juga habis untuk wawancara ini. Karena sebentar lagi Mas Tafsus sudah dipanggil lagi oleh Menteri. Alasan padahal memang ada tandanya dari situ. Waktunya habis Mas Coki. Oh iya. Baiklah, kami manut pada yang punya acara. Kami berterima kasih untuk pencerahannya Mas Dedi, Kang Geri. Yang telah hadir di sini atas nama pemerintah yang selalu tidak berhenti untuk mengedukasi masyarakat. Saya sebagai masyarakat juga merasa lebih pintar
Bukan merasa lebih pintar dari yang lain, bukan. Tercerahkan, karena saya mau terbuka, nggak apatis. Kritis boleh, tapi tidak apatis terhadap suatu informasi yang berguna bagi kita. Sekarang waktunya saya membagi hadiah buat teman-teman semua. Sebelum saya tutup acara ini. It's time to Martabak Quiz. Martabak Quiz. Inilah Martabak Quiz berhadiah. Sebentar saya baca, jangan-jangan beda hadiahnya. Ya, hadiahnya beda. Kali ini adalah hadiahnya pulsa Rp100.000 untuk 3 orang pemenang dari Bakti Kominfo. Yang mana sebenarnya kalau Anda ikuti podcast ini, itu hadiahnya sama. Ya, nggak apa-apa. Memang ini waktunya, siapa tahu Anda pengen berkontribusi juga di sini. Pertanyaannya, siap-siap ya. Siap-siap ya, dengerin dulu pertanyaannya. Analog switch off atau ASO selambatnya akan diimplementasikan di tahun ... Nah, titik-titik itulah yang harus diisi dengan jawaban yang kreatif dan tentunya yang paling cepat untuk mengirimkan jawabannya lewat akun medsos Bakti Kominfo di Instagram dan juga Twitter @Bakti Kominfo. Ikuti terus akunnya dan ketahuilah segala perkembangannya setiap saat supaya makin pintar jadi masyarakat yang kritis. Dan nanti kami akan kasih tahu jawaban benarnya mengenai pertanyaan yang tadi sekaligus pengumuman pemenangnya lewat akun yang sama. Sekali lagi, hadiahnya adalah Rp100.000 pulsa untuk 3 orang dari Bakti Kominfo dengan pertanyaan, ASO atau analog switch off selambatnya akan diimplementasikan di tahun ... Dah, selesai. Acara kami juga selesai. Mas Dedi mau pamit, Kang Geri mau pamit, Coki Sitohang juga mesti pamit. Dan tentu saja saya berharap untuk ketemu dengan teman-teman semua pada acara Martabak Quiz dan Martabak berikutnya. Stay safe, stay happy, and always do your best for your country. Sampai jumpa. Martabak. Mari cerita tentang bakti.